Ya, Shalom Bapak Ibu, semua diberkati Tuhan ya. Hari ini kita akan lihat satu tema yang kita, waktu saya doa Tuhan, tema yang saya akan sampaikan adalah apa Tuhan. Lalu saya dapat satu pesan, yaitu bersama Yesus pasti bisa. Bersama Yesus pasti bisa. Saudara, bersama saya, kekuatan saya terbatas sebagai pendeta, saya nggak bisa berbuat banyak. Saya bisa banyak ngajar saudara, saya bisa mendoakan saudara, tetapi mujizat yang pasti hanya dilakukan oleh Tuhan sendiri. Tetapi saya bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan katakan, berserulah kepadaku, maka kamu akan diselamatkan. Ya, baik saudara, kita akan lihat Markus 5 ayat 21 sampai 43. Ini yang kita akan bahas sama-sama. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Nah, kita akan bicara ada 3 golongan orang Kristen. Ada 3 kelompok orang Kristen yang kita akan perhatikan. Kristen yang pertama ada Kristen rata-rata, kebanyakan. Ya, ada 3 golongan. Yang kedua Kristen tanpa kata-kata, tetapi dia punya tindakan iman. Dia tanpa banyak bicara. Dia hanya punya iman dalam hati. Dan semua orang nggak tahu kalau dia adalah seorang yang beriman. Seringkali saya menemukan orang-orang yang nggak banyak bicara, tidak banyak pelayanan, tidak banyak sibuk untuk melakukan itu, tetapi hatinya begitu kuat, mengimani, mempercayai, dan banyak bertindak dalam iman, dan mujizat menyertai hidup. Dan yang ketiga, iman yang terbuka. Semua orang tahu, semua orang tahu siapa kita. Mungkin kita pelayan Tuhan, kita diaken, kita pengerja, gembala kul, atau kita jemaat yang setia. Semua orang tahu, dan kita terlihat ini golongan yang ketiga. Nah, kita akan perhatikan. Kita akan lihat golongan yang pertama dari Markus pasal yang kelima. Kita akan perhatikan sama-sama. Coba perhatikan, ini ada, kalau saudara perhatikan, Yesus membangkitkan anak Jairus, menyembuhkan seorang perempuan yang sakit. Ayat-ayat sebelumnya, mulai ayat 1, Yesus digerasa, menyembuhkan orang yang dirasuk setan namanya Legion. Dan Legion ini tersungkur di depan Yesus, dan Yesus sembuhkan dia. Yesus menyembuhkan dengan satu kalimat, pergilah, maka iblis pergi kepada babi-babi. Nah, saudara, kita lihat. Ini Kristen kebanyakan, saudara, termasuk yang mana? Kristen Jairus, atau wanita pendarahan ini yang tanpa banyak ngomong tapi banyak bertindak, atau saudara Kristen rata-rata yang seperti kebanyakan orang yang ikut Tuhan Yesus. Saya rindu saudara nggak termasuk golongan ini. Siapa golongan ini? Perhatikan baik-baik. Markus 5 ayat 21, ketika Yesus kembali dari danau, di tepi danau itu banyak orang datang berkerumun sekeliling Yesus. Waktu Yesus sampai turun dari perahu, ribuan orang berkumpul. Dan siapa mereka? Mereka hanya ingin tahu siapa si Yesus. Kayak apa si Yesus? Banyak orang ke gereja karena pengen tahu saja. Banyak orang ikut Tuhan karena ingin tahu saja. Tapi saya rindu saudara juga tidak ingin tahu, pengen lihat, wah saya pengen ikut ini ibadah di Cisarua, kayak apa sih WL-nya? Oh, WL-nya cakep juga. Pemain musiknya cakep juga, namanya Pak Iyu gitu kan, saudara. Oh, pengen lihat-lihat, banyak nggak yang ikut. Saudara, saya tahu, saya berdoa, waktu saya mengadakan rumah doa ini, saya tidak berkata, Tuhan, aku mau viewer yang lebih banyak lagi, tidak. Tapi saya rindu setiap orang yang mengikuti di jamaah Tuhan. Dan puji Tuhan, saya perhatikan yang ikut di YouTube, ikut di ini jemaat-jemaat yang setia. Saya bersyukur. Ada yang di luar negeri, dari Kanada, ada yang ikut dari Belanda mengikuti. Dan saya tahu kita diberkati. Nah, itu yang pertama. Tolong, jangan hanya ingin tahu. Dan apalagi ingin tahunya negatif, yang dilihat jeleknya doang. Apalagi ibadah di streaming, saudara. Biasanya ada tukang kritik banyak. Itu gimana sih seragamnya begitu? Wah, itu gimana sih kok modelnya begitu? Nah, saudara ya, itu waktunya kepanjangan tuh. Nah, itu pendeta gimana sih? Nah, saudara ya, jadi hati-hati ya. Yang kedua, maka Yesus pun pergi bersama Yairus. Banyak orang mengikuti dia dan mendesaknya dari semua jurusan. Perhatikan, orang itu ribuan berdesak-desakan ingin dekat dengan Yesus.
Mereka, ini orang yang tanpa tujuan ikut Jairus karena ingin melihat Jairus ini. Nanti kita ceritakan bagian yang selanjutnya, yang terakhir kita akan bahas Jairus. Jairus ini anaknya sakit dan mau mati, lalu minta tolong Yesus. Lalu Yesus berangkat dan orang pun ikut berangkat, pengen tahu apa yang dilakukan Yesus kepada anak Jairus yang sakit mau mati. Mereka nggak punya tujuan. Selain ikut aja, rombongan orang. Mungkin dicari ada apa. Ikut, ada apa, ikut. Ada Yesus. Oh Yesus, oh mau ke rumah Jairus. Oh gitu ya. Wah saudara, ngikut aja saudara. Akhirnya ini orang ikut-ikutan tanpa tujuan. Kekristenan tanpa tujuan tidak membawa dampak apa-apa. Yang ketiga, saudara, pengikut-pengikutnya berkata, ini murid-murid. Bapak lihat sendiri ada begitu banyak orang yang berdesak-desakan dan Bapak masih bertanya, siapa yang menyentuh Bapak? Nah, ini Kristen yang harus karena murid, maka dia harus dekat Yesus. Satu keharusan, saya harus ke gereja karena saya Kristen, ya kan? Saya harus doa karena saya Kristen. Oh, saya ini harus ikut doa pengerja karena saya pengerja. Saudara. Jadi saudara melakukan kewajiban karena keharusan, bukan berdasarkan cinta kepada Tuhan, ya, bukan berdasarkan iman percaya, dan ini jumlahnya banyak. Makanya kebanyakan orang tidak mengalami mujizat bersama Yesus. Mereka bersama Yesus tapi nggak mengalami mujizat. Dan saudara, yang keempat, siapa orang yang kebanyakan ini? Ketika mereka tiba di rumah Jairus, Yesus melihat keadaan hiruk pikuk dan mendengar tangisan dan ratapan karena anak Jairus sudah mati, maka diundanglah peratap-peratap. Dulu ada orang yang kerjaannya menangis. Nah, kalau di rumah duka kerjaannya menangis, ya. Ini dibayar ikut Yesus bersama Yesus karena dibayar, mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Dia senang banget kalau ada orang yang meninggal lalu dia diundang untuk nangis, saudara. Dulu ada peratap ini, ya. Ada orang-orang mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Dia ngomongin, gosipin orang, tapi dia untung. Wah, dia mitnah orang dan dapat keuntungan dari fitnah itu. Orang itu akhirnya di PHK, orang itu akhirnya dikucilkan. Kita naik jabatan karena memfitnah orang. Jangan pernah melakukan sudah mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain, ya. Cari Tuhan maka kau akan diberkati. Dan yang terakhir, siapa orang itu? Mereka adalah orang yang mentertawakan Yesus. Waktu Yesus berkata, Jairus tenang, percaya, anakmu gak mati. Semua orang tertawa. Banyak pengejek-pengejek. Orang ibadah banyak yang ngejek, saudara. Saya nggak peduli itu. Saya hanya fokus kepada Yesus. Saya tahu ada orang, tidak semua orang suka kepada saya. Tidak semua orang suka kepada Bapak Ibu. Tidak semua orang suka, tetapi saya tahu, saudara, saya tahu harus menyukakan Tuhan. Saya tahu Tuhan selalu suka kepada saya. Tuhan selalu mencintai saya. Tuhan tidak pernah berubah cintanya kepada saya. Amin, saudara. Itu kelompok yang pertama, ya. Saudara, ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, sekarang kita akan lihat sama-sama. Nah, mari kita lihat yang iman tanpa kata-kata. Kita belajar di wanita yang pendarahan 12 tahun. Karena perhatikan mulai ayat 25, saudara. Mari kita buka Alkitab kita, saudara, perhatikan di situ. Ayat 25 dikatakan, adalah di situ seorang perempuan sudah 12 tahun yang lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaan makin memburuk. Dia mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika juga berhentilah pendarahannya dan merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Jadi, kita lihat, ini luar biasa. Jadi, saudara, kita ikut Yesus karena kita ada tujuan. Kita mengerti siapa wanita ini. Perempuan pendarahan 12 tahun tidak mungkin disembuhkan. Karena dia udah berobat segala macam dan tidak disembuhkan. Saudara. Berulang-ulang dia cari tabib ini, cari 12 tahun, bukan waktu yang pendek. Kalau saudara sudah sakit 12 tahun nggak sembuh, pasti sudah putus asa. Ini wanita yang putus asa.
Kalau Bapak Ibu ada yang putus asa malam ini, belajar dari wanita ini. Mungkin hartamu habis karena banyak keadaan yang terjadi. Mungkin masalah demi masalah, masalah kesehatan atau masalah apapun. Hartamu habis, engkau jadi miskin. Obat-obat tidak menyembuhkan, keadaan mungkin malah memburuk. Situasi masalah hidupmu makin memburuk, bukannya membaik. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Dengar berita dari Yesus. Apa yang dilakukan wanita ini? Next slide. Nah, kita lihat wanita ini apa yang dilakukan. Kunci kesembuhannya adalah ayat 27 dikatakan dia mendengar berita tentang Yesus. Maka dia bangkit. Saudara perhatikan, sehari-hari ini perhatikan telinga saudara. Dari telinga akan membangun nanti apa yang kita pikirkan. Nah, yang kita pikirkan akan membangun tindakan kita. Dan tindakan kita akan membangun kebiasaan kita. Yang kebiasaan kita akan membangun karakter kita. Saya rindu saudara punya kebiasaan yang baik. Dengar firman Tuhan. Dengar berita tentang Yesus. Jangan saudara terus-menerus berita kabar ini, kabar itu, COVID-19 dan semuanya. Saudara boleh dunia berubah, dunia boleh mengalami masalah, tetapi saya percaya kalau sudah bersama Yesus, saudara pasti ada jalan keluar. Kalau kita bersama Yesus, Tuhan akan berikan jalan keluar. Wanita ini, saudara, mendengar kabar, lalu imannya muncul, saudara. Waktu imannya muncul, saudara, dia mulai mendengar, tumbuh iman pada Yesus. Kalau Yesus membangkitkan Lazarus, kalau Yesus memberi makan 5.000 orang, kalau Yesus berjalan di atas air, dia bangkit imannya. Waktu bangkit imannya, dia mulai pergi melangkah dan dia berkata dalam hatinya, asalku jamah jubahnya. Dia nggak cerita ke sana kemari. Ada orang lebih suka ya cerita ke sana kemari, tetapi hatinya tidak percaya. Oh, ini berita bagus. Lalu saudara dapat coach-coach yang bagus, ada berita bagus, ada tulisan yang bagus di WA, langsung saudara kirim. Saudara, lalu saudara menjadi calo kerajaan surga, banyak orang diberkati dengan ayat itu. Saudara tidak pernah berubah. Ini jangan terjadi ya. Kita harus mengubah hidup kita dulu. Kasih makan yang banyak roh kita. Amin. Kasih makan diri kita supaya kita kuat. Iman kita tumbuh. Dan kalau udah tumbuh, belajar bertindak dengan iman. Melangkah. Lalu apa yang dilakukan? Wanita ini 12 tahun pendarahan. Bayangin. Kalau orang terus pendarahan 12 tahun, pasti dia kurus, kurang darah, dan dia anemia. Dan saya percaya dia mengalami sering pingsan, sering lemah, jatuh. Tetapi dia terus tersiok-siok datang. Ini nggak mudah. Bagi orang sehat saja tadi lihat. Berdesak-desakan orang. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Yesus menghargai iman orang ini. Lalu apa yang terjadi? Dia menjamah jubah Yesus. Dia nggak minta tolong. Saudara, mungkin saudara nggak minta tolong orang lain, nggak apa-apa. Kalau saudara benar-benar berjumpa dengan Yesus, saudara, Tuhan akan lakukan perkara ajaib. Melangkah dengan iman. Walaupun tersiok-siok, jatuh bangun. Untuk makan besok kita harus cari hari ini. Untuk makan lusa, aduh rasanya kita nggak tahu. Untuk bayar uang kuliah anak, uang sekolah, rasanya tersiok-siok. Saya tahu, apalagi keadaan sekarang. Tapi saya percaya, jamah jubah Yesus dengan iman. Jamah dia akan mengalirkan kuasa dalam hidup kita. Mengalirkan berkat dalam hidup kita. Dia akan mengalirkan kesembuhan. Mujizat akan terjadi. Kapan? Saat terjadi sentuhan antara tangan kita dan jubah Yesus. Jamah Yesus, jangan ikut Tuhan jarak jauh. Wanita ini mungkin bisa berkata, oh aku percaya Yesus. Tetapi kalau dia hanya percaya Yesus, belum tentu dia mengalami. Tetapi dia bertindak, dia kejar. Dan waktu diketahui bahwa ada Yesus, waktu dijamah terjadi mujizat. Apa yang dikatakan begini saudara-saudara. Asalku sebab katanya aku jamah, aku akan sembuh. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya telah sembuh. Saudara. Lalu ayat 30,
pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Saudara, tidak, ya akhirnya murid berkata, begitu banyak berdesak-desakan Tuhan. Tapi jamahan wanita yang beriman ini mengalirkan kuasa. Ini yang membedakan. Orang-orang Kristen kebanyakan seringkali tidak merasakan hadirat Tuhan waktu kebaktian. Mungkin dia pikir, oh yang BL dia, yang khotbah dia. Saya nggak rasakan. Tapi ada orang tertentu yang merasakan mujizat, ada aliran. Kenapa? Karena dia jamah Tuhan, ikut ibadah karena iman. Dan saudara, kalau ibadah streaming, saudara harus banyak merem. Betul, saudara. Harus banyak merem. Nyanyi merem aja. Anggap, bayangkan sudah di gereja yang besar. Full AC, saudara. Oh, nyembah. Rasanya di kiri kanan, saudara. Itu banyak orang gitu. Kalau enggak, saudara stres. Saudara, kok sendiri, gua kok nyanyi sendiri nih. Nah, makanya kalau saya ibadah, merem aja, saudara. Merem. Bayangkan, saya sedang ada bersama Pak Niko di SJJ nih. Wah, saudara nikmati hadirat Tuhan, tepuk tangan, gitu kan? Nah, saudara akan mengalami hadirat Tuhan. Makanya seringkali orang jenuh ibadah di rumah. Kenapa? Dia terlalu buka mata, saudara. Tutup mata aja, banyak tutup mata, dengerin, saudara ya. Saya percaya mujizat. Saudara, ingat baik-baik. Jamahan Tuhan tidak tergantung tempat. Jamahan hadirat Tuhan tidak tergantung siapa yang khotbah, tidak tergantung siapa yang WL, tapi tergantung saudara. Mau nggak saudara punya iman? Asal aku jamah jubahnya aku sembuh. Asal aku lakukan firman ini, mujizat pasti terjadi. Asal aku taat, pasti akan terjadi. Itu yang penting. Jangan nyalakan orang, jangan nyalakan pendeta, jangan nyalakan gereja, jangan nyalakan pandemi COVID sehingga kita tidak bisa onsite. Saudara, yang salah kita. Kalau kita tidak mengalami hadirat Tuhan pada hari-hari ini, tidak mengalami kuasa Allah, mari kita belajar si wanita ini. Silent, diam, tapi hatinya percaya. Dia tidak cerita kemana-mana, dan orang tidak tahu. Dia punya iman yang dahsyat. Hanya Yesus yang tahu. Yang membedakan apa? Jamahan orang ini. Doa orang ini bisa langsung tembus ke surga. Pujian saudara bisa tembus ke surga. Persembahan saudara bisa tembus ke surga. Kenapa? Dilakukan dengan iman. Asal aku memuji Tuhan dengan segenap hati, aku percaya mujizat terjadi. Asal aku dengar firman Allah dan aku taati firman, pasti mujizat itu dilakukan di sini. Di dalam sini, saudara. Kekristenan adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya rindu, saudara belajar dari wanita ini. Akhirnya wanita ini disembuhkan dan mendapat berkat. Apa berkatnya? Tuhan katakan begini, nah, imanmu sudah menyelamatkan engkau dan jadilah sembuh. Ada dua berkat yang diterima. Banyak orang Kristen terima mujizat tapi tidak terima keselamatan. Untuk terima mujizat hanya butuh yang namanya, saudara, hanya butuh apa? Hanya butuh percaya. Mujizat. Tetapi mujizat belum tentu membawa keselamatan. Tapi saudara, ada orang diselamatkan tapi tidak mengalami mujizat. Tapi wanita ini mendapat double portion, berkat, blessing. Double, diselamatkan dan diberkati. Saudara yang diberkati? Saya pengen lihat tangan-tangannya, saudara. Diselamatkan dan diberkati. Amin, saudara. Ikut Yesus itu masalah hati. Orang tahu atau enggak tahu terserah. Orang lain muji atau enggak terserah. Tapi Tuhan yang tahu. Amin, saudara. Yang ketiga kita akan lihat, saudara. Mari kita lihat belajar dari Yairus sekarang. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Bernama Yairus. Yairus artinya Yahweh menerangi. Dia terangi Yahweh, makanya pikirannya terang. Waktu ada masalah cari Yesus. Nah, itu orang yang diterangi Yahweh. Jadi dalam bahasa Ibrani, Yahweh menerangi. Nah, saya rindu saya juga diterangi hari-hari ini ya. Di tengah pandemi COVID ada terang Tuhan. Amin, saudara. Pandang sudah jelas, saudara nggak takut, nggak bimbang. Saudara
punya Tuhan yang menerangi hati kita. Dan memohon, dan dia katakan apa di sini, ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dia merendahkan diri, nggak peduli posisinya. Banyak orang jaim, oh aku ini pendeta penuh. Kalau aku pendeta penuh, ada pendeta PDP, pendeta pembantu, ada pendeta muda, ada PDT, pendeta tua, ya. Nah, kadang-kadang jabatan itu buat kita jaim. Makanya paling sulit khotbah di depan para pendeta daripada di depan jemaat. Nah, jadi kan lebih susah melayani orang-orang yang pengerja-pengerja daripada melayani jemaat. Jemaat banyak mengalami mujizat, gembala atau orang-orang yang sudah melayani justru tidak mengalami. Maka itu saudara jangan jaim. Ini kepala rumah ibadah tersungkur di depan kaki Yesus. Memohon. Karena apa? Dia tahu jawabannya hanya dalam Yesus. Amin saudara. Apapun posisi saudara di perusahaan atau di rumah, di gereja. Ayo kita punya kerendahan hati yang luar biasa seperti Yairus. Saya dikatakan juga di sini bahwa dan memohon dengan sangat, anak perempuanku sedang sakit hampir mati, datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya diselamatkan dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Jadi kepala rumah ibadat datang sama Yesus tersungkur, dia tanggalkan semua atributnya, nggak peduli orang mau ngomong apa. Dia pakai anaknya sedang sakit hampir mati. Waktu di tengah jalan, saudara, ada orang berkata, jangan nyusahkan Yesus, katanya. Anakmu sudah mati, saudara ya. Jadi ini yang terjadi. Apa yang terjadi ketika di tengah jalan ada orang membawa kabar bahwa anaknya sudah mati. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada Yairus, saudara-saudara, kalau kita perhatikan pada ayat-ayat itu, lalu saudara kita perhatikan ayat ini, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Yairus, saudara, dikatakan pada ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, bukan ya, ayat itu kita bawa lagi. Terus ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Saya lihat, imannya tadinya bangkit luar biasa, ada Yesus. Dia yakin betul Yesus bisa menyembuhkan. Tapi tiba-tiba, saudara, waktu di tengah jalan, ada perempuan pendana 12 tahun disembuhkan. Dia imannya semakin bertumbuh. Tetapi waktu di tengah jalan, mendengar kabar, anak sudah mati, imannya hancur lagi. Rasanya sudah nggak ada harapan lagi, yang berkata, Tuhan, percuma aku berjalan bersama Yesus. Karena masalahku semakin berat. Anakku bukannya hidup malah mati. Tetapi apa yang dikatakan Yesus ini luar biasa. Yesus berpesan apa, saudara? Yang Yesus berpesan bahwa dikatakan ayat 36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Amin. Saudara Bapak Ibu coba ngomong ke anak, ke istri suami, jangan takut, percaya saja. Ya, di samping saya ada Devi, percaya saja. Percaya, jangan takut. Amin. Pandemi boleh datang, tapi jangan takut. Percaya saja, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka perhatikan, saudara. Lalu apa yang terjadi ketika Yairus berjalan bersama Yesus? Lalu Yesus pesan, jangan takut, percaya saja. Lalu saudara, kalau kita baca terus secara baca ayat ini, saya akan bacakan buat saudara. Ayat 37, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suaranya. Ini orang nangis bayaran, ya bayaran. Jadi dulu ada kerjaannya nangis, saudara ya. Lalu sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia.
Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, tali takum, ya tali takum. Lalu yang berarti, hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Puji Tuhan. Kisah ini saya rindu membangkitkan kita semua. Iman kita bangkit. Walaupun rasa juga nggak mungkin ada harapan. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang tetap percaya saja. Amin saudara. Mari kita katakan kalau ada masalah nggak mungkin terjadi. Katakan talitakum. Ya bangkitlah. Talitakum bangkitlah. Yang kita katakan. Pada masalah kita, kepada keuangan kita, bangkit kepada keadaan kita supaya kita mengalami mujizat. Baik saudara, kesimpulan hari ini, apapun masalah saudara, bila berjalan bersama Yesus pasti ada mujizat. Tapi pertanyaannya, saudara termasuk golongan yang mana? Kalau sudah golongan orang Kristen yang pertama, jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan tidak melakukan mujizat. Ini orang Kristen yang golongan pertama hanya ikut-ikutan, ke gereja ikut-ikutan, pelayanan ikut-ikutan, tanpa tujuan. Tapi wanita pendarahan, asalku jamah, aku sembuh. Yairus, percaya saja apapun terjadi. Walaupun keadaan semakin buruk, Yesus berkata apa? Jangan takut, percaya saja. Mungkin keadaan Bapak Ibu semakin buruk. Saya katakan hari ini, jangan takut. Percaya saja. Amin, saudara. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang sakit akan disembuhkan. Mari kita akan doa nanti Bapak untuk yang sakit semuanya. Mari silakan naikkan satu pujian, Mbak Yu. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk sekali lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Dan nanti kita akan sama-sama didoakan.